Informasi di mana Bank Rakyat Indonesia meraih penghargaan Customer Journey Nations dalam ajang Invozi Financial Client Innovation Awards 2020 yang digelar pada Juni lalu. Pengukuhan ini menjadikan BRI menjadi salah satu perbankan dengan produk dan pelayanan digital terbaik. Lebih dari 300 perusahaan mengikuti 8 kategori yang dilombakan dan BRI sendiri menang dalam kategori Customer Journey Nations, Think About Unbundling dan Rebundling the Value Chains dengan produk digital lending ceria. Nah, Corporate Secretary Bank BRI Aman Sukrianto mengungkapkan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi perseroan untuk terus meningkatkan kualitas layanan digital dengan berinovasi dan juga menciptakan nilai baru untuk pertumbuhan perusahaan. Dan untuk mengulas tentang bagaimanakah pelayanan digital andalan BRI yaitu BRI Ceria, saat ini kami sudah tersambung melalui sambungan Zoom Handayani, Direktur Consumer BRI. Selamat sore Ibu Hani, terima kasih atas waktunya untuk berdiskusi bersama dengan kami Bu Hani. Saya ucapkan selamat dulu atas penghargaan yang baru saja didapatkan oleh BRI Ceria. Mungkin kita awali diskusinya dengan kondisi pandemi. Daya beli masyarakat ini masih jadi isu Bu. Bagaimana sebenarnya BRI melihat hal tersebut begitu ya kalau kita implikasikan juga terhadap kredit consumer? Ya, selamat sore Mbak. Senang sekali ya bisa ngobrol-ngobrol di Closing Bell. Betul sekali, kondisi pandemik ini kondisi yang tidak mudah tentunya. Tapi di setiap ada kesulitan tentu ada kesempatan ya untuk kita bisa menyelesaikannya atau mengatasinya dengan baik. Nah, kalau kita lihat dari sisi bagaimana kredit consumer, tentu kalau kita bandingkan di Q2 dibandingkan Q1, Q1 masih bertumbuh dengan baik, Q2 sedikit mengalami tekanan gitu ya. Karena memang banyak protokol COVID-19 yang tentu membatasi kita. Namun di Q2 kemarin kita juga mensiasatinya dengan contohnya misalnya melakukan akad kredit dengan massal gitu ya. Jadi dengan via Zoom. Nah, ini salah satu terobosan juga. Selain itu juga untungnya kita juga sudah menyiapkan digitalization dalam bisnis proses sehingga onboarding customer juga bisa dilakukan dengan digital sehingga customer tidak perlu datang ke bank. Oke, yang terjadi kalau di kredit consumer di data kami kan memang masih sesuai ekspektasi di kuartal 1 ya Bu ya, 7%. Nah, ini sudah sesuai ekspektasi ataukah sebenarnya masih bisa tumbuh lagi kalau kita lihat trennya ke depan karena masih ada Q3, Q4 begitu ya di tengah kondisi yang masih sama begitu ya, masih pandemi nih Bu Hani? Kalau saya melihat justru ini ada opportunity juga. Jadi dengan adanya work from home itu juga kemudian menjadi sebuah kesempatan juga. Ternyata bekerja di rumah itu memerlukan tempat yang nyaman di rumah. Sehingga terbuka juga opportunity untuk mengembangkan produk-produk untuk kredit renovasi rumah gitu ya. Kemudian juga orang juga sudah mulai melihat ada opportunity untuk investment di perumahan. Mengapa? Karena memang sekarang udah di bottom gitu ya. Harga rumah sudah sudah turun sedemikian rupa sehingga memang ketika kita memiliki cukup dana, maka salah satu produk investment yang disukai adalah tentu di properti. Jadi di semester 2 ini kita melihat sudah ada pergerakan yang positif, yang membaik gitu. Angka target sampai dengan akhir tahun akan seperti apa nih Bu? Masih di level moderat ataukah justru malah di level ekstrim gitu bisa naik lebih signifikan nih Bu? Masih di moderat ya, masih di moderat. Jadi kita mungkin memperkirakan ya tumbuhnya antara 4-5%. Oke. Kalau dilihat dari sisi kredit consumer begitu ya saat ini apa sih Bu yang paling banyak banyak diserap juga oleh masyarakat Ibu kalau dari BRI sendiri? Jadi kalau kita lihat kita paling besar portfolio kita di kredit payroll loan yang tentu saat ini menjadi salah satu fasilitas kredit yang diminati karena memang banyak yang membutuhkan tambahan
pembiayaan begitu untuk mereka menjaga cash flow-nya juga. Nah, kalau kita lihat di Q1 kemarin kita masih bertumbuh 3,5 triliun untuk pembiayaan kredit berbasis payroll ini. Dan kami melihat di semester 2 harusnya kita bisa bertumbuh lebih baik lagi. Oke, kalau dilihat nih Bu, kan kalau kita ke tren begitu ya untuk personal loan ini tadi juga sudah disampaikan untuk kredit multiguna ini juga tampaknya terjadi penurunan begitu ya. Ini seperti apa sih Bu? Apa sih sebabnya begitu di kondisi sekarang? Apakah masyarakat jauh lebih cenderung menahan dalam situasi dan kondisi saat ini? Nah, sementara kalau kita kaitkan di properti ini justru ada kenaikan ya 16%. Nah, kalau dilihat dari sisi tren kepemilikan properti ke depannya akan seperti apa? Dan ini yang disasar oleh BRI tentunya juga melihat dari segmen rumah yang paling banyak diminati ini akan seperti apa nih Bu? Ya kalau kita lihat memang tadi seperti saya sampaikan dengan sekarang membiasakan work from home, tentu masyarakat lebih senang untuk bisa bekerja di rumahnya sendiri dan di rumah yang nyaman tentunya ya. Jadi kita lihat mulai banyak ini anak-anak muda, anak-anak millennials gitu, mulai berpikir bahwa investasi di rumah ini sesuatu hal yang baik. Nah, pasar sasaran kita adalah first home owner dengan tiket size-nya di kisaran 500 juta sampai 1 miliar. Nah, ini menjadi sasaran utama kita untuk pertumbuhan KPR ke depan. Nah, kalau kita lihat memang sangat hati-hati ya sekarang masyarakat dengan kondisi pandemik ini, tentu dengan penghasilan yang tidak tidak seperti sebelumnya, tentu mereka harus memilih spending yang betul-betul dibutuhkan. Jadi kembali kepada spending yang benar-benar memberikan manfaat yang untuk kehidupan sehari-hari. Jadi impulsive spending ini menjadi berkurang. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi itu, maka kecenderungan untuk mengambil kredit konsumtif yang bukan untuk investasi ini memang cenderung menurun gitu ya. Tetapi kita masih melihat bahwa opportunity-nya masih besar gitu untuk terus ditingkatkan. Oke, terkait suku bunga nih Bu, suku bunga Bank Indonesia kan sekarang sudah ada di level 4,25% ya. Seperti apa nih transmisi penurunan suku bunga kredit consumer di BRI khususnya ya KPR seperti yang tadi sudah disampaikan juga. Ini seperti apa Bu penurunannya? Iya, kalau kita lihat penurunan suku bunga memang sudah diharapkan ya untuk khususnya untuk suku bunga kredit. Bahkan ketika kemarin kita melakukan pola restrukturisasi kredit juga untuk debitur terdampak, salah satu skemnya adalah tentu penurunan suku bunga ya dan juga perpanjangan jangka waktu kredit. Nah, mengimbangi hal tersebut, tentu kami harus melakukan perhitungan yang tepat gitu agar masih terjaga margin untuk bisa pertumbuhan bisnis dengan baik. Nah, tentang bagaimana penurunan suku bunga tentu tidak dapat secara langsung kita turunkan, tapi tentu komitmen kami akan menurunkan suku bunga secara gradual. Penurunan suku bunga yang secara gradual dan ini juga dimanfaatkan juga di saat era suku bunga yang rendah saat ini pasti ada juga strategi dalam penghimpunan dana-dana murah seperti misalnya dana BPK begitu ya, DPK begitu. Nah, ini seperti apa sih strateginya untuk BRI sendiri begitu ya untuk bisa meraih dana-dana tersebut untuk bersaing dengan instrumen lainnya juga Bu yang ada di BRI. Misalnya kita bisa naikin DPK atau mungkin untuk deposito begitu. Nah, seperti apa nih Bu? Iya, tentu dengan banyaknya bantuan pemerintah yang dikucurkan untuk UMKM, untuk menggerakkan ekonomi di sektor UMKM, ini tentu menjadi sebuah juga opportunity untuk meningkatkan dana masyarakat dan tentu karena BRI juga sebaran cabangnya sampai di pelosok tanah air, ini tentu bagaimana kita mendapatkan dana murah juga antara lain dengan memanfaatkan juga bagaimana penyaluran dana masyarakat tersebut. Di samping itu tentu
tadi dengan adanya digitalization produk-produk BRI, kemudian juga masyarakat sekarang dengan cepat dengan adanya pandemi Covid ini, maka adoptions to digital itu menjadi lebih cepat. Nah, transaksi yang tadinya memang mengharuskan untuk datang ke cabang atau ke bank, ini kemudian masyarakat dengan mudah bertransaksi melalui uh, digital produk kita dan juga melalui ekosistem payment yang sekarang memang didorong untuk semuanya bertransaksi berbasis commerce. Nah, salah satu cara adalah tentu BRI menjadi partner dari banyak partner e-commerce kita dan juga di sebuah ekosistem payment yang tentu membutuhkan produk-produk berbasis digital dari BRI yang sudah sangat lengkap. Tentunya ini untuk meningkatkan transaksi. Oke,